Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam, seputar keutamaan Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang telah masuk di hadis yang kedua dari pembahasan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau sudah bawakan 3 ayat dan 1 hadis. Nah, ini dalil yang kelima dari keutamaan Islam dari bab yang pertama ini. Yang sudah kita baca di hadis yang keempat, hadis yang pertama atau dalil yang keempat di hadis yang panjang itu dari Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari tentang permisalan umat-umat terdahulu, ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dibandingkan dengan umat Islam. Ini sudah diterangkan, ya, seperti permisalan seorang yang menggaji bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai zuhur, itu orang-orang Yahudi, dengan gaji 1 qirad. Kemudian ada yang bekerja dari zuhur sampai asar, itulah orang-orang Nasara, dan dengan gaji 1 qirad juga. Dan ada yang bekerja dari asar sampai maghrib, tenggelamnya matahari, tapi dia dapat gaji 2 qirad, ya, dapat gaji 2 qirad. Itulah umat Islam. Nah, maka ringkas cerita, di situ orang-orang Yahudi dan Nasrani marah. Kenapa mereka banyak kerjanya tapi sedikit gajinya begitu, balasannya. Sementara Islam sedikit kerjanya tapi balasannya 2 kali lipat, lebih banyak daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, maka di situ dikatakan, apakah, kata yang menggaji mereka itu, apakah aku telah mengurangi hak kalian? Kata mereka, tidak. Ya, karena kan sudah diberi haknya masing-masing. Akadnya kan jelas dari awal. Siapa yang kerja dari sini sampai di sini, gajinya sekian, gitu kan? Dari sini sampai sini, gajinya sekian. Mereka setuju. Ya, kalau itu tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang dizalimi. Nah, ini sudah kita jelaskan, ya. Dan itulah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam. Nah, jadi apa di situ kesimpulan dari keutamaan Islam di sini? Kembali kepada agama atau umat yang tampak di sini? Zahir hadis. Contoh, kembali kepada umat Islam. Ya, ketika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya begitu kan, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya. Walaupun di sini juga tampak, ya, dari keutamaan agama, kembali kepada agama, ya, tapi hadis itu kan berbicara tentang masalah orang. Ya. Nah, arahnya lebih besar ke situ, ya, tapi di sini juga tampak dari keutamaan agama Islam. Karena agama Islam ini umatnya itu ringkas umurnya, tapi banyak apa? Pahalanya, mengalahkan pahala umat-umat terdahulu. Ya, perhatikan Nabi Nuh alaihissalam itu kan, umurnya berapa tahun? 950 tahun. Lagi 50 tahun lagi sudah 1 abad. Ya, 1000 tahun. Tapi ya,
tidak ada keutamaan di agama mereka yang dimiliki dalam agama Islam. Ya. Nabi Ibrahim itu umurnya panjang. Beliau punya anak itu nanti sudah lebih 100 ya, tahun baru punya anak. Nah, dan anaknya masih besar lagi. Nabi Ismail, Nabi Ishak itu kan, itu ratusan tahun. Ya. Demikian pula nabi-nabi istilahnya, Nabi Musa alaihissalam itu juga umurnya panjang. Beliau melewati banyak kisah di situ kan, banyak fase, banyak masa. Ya, beliau mendapati masa Fir'aun, Haman. Setelah dibinasakan Haman dan Fir'aun, beliau lewati lagi masa Qarun. Ya, dan banyak dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam diceritakan di situ. Ya, baik. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam itu lebih panjang umurnya daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat mereka juga seperti itu. Adapun kita, Nabi kan sudah terangkan, inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu kebanyakan dari umur umat Islam. Tapi mereka dimuliakan dengan berbagai macam amalan yang ringkas, ringan, tapi sangat besar pahalanya. Ya, berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Itu sudah kita beri contoh kemarin ya. Iya, siapa yang bisa beri contoh misalnya? Ayo, yang ringkas-ringkas. Seperti apa? Sudah kita kasih contoh. Amalan ringkas, tapi pahalanya luar biasa, besar sekali. Hah? Ya, qabliyah subuh kan? Ya, 2 rakaat ringkas. Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa lagi? Siapa yang tahu? Ya, sedekah. Itu sampai berapa ratus kali? Bisa sampai 700 kali lipat. Ya, pahalanya kan dibandingkan dengan amalan yang lain. Ya. Tapi kan secara umum amalan soleh itu dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Itu kaidah ya. Ya. Dalam seluruh amalan. Nah. Baik. Dalam masalah salat jelas, puasa, ya, itu diterangkan dalam hadis-hadis. Dan juga ayat-ayat Al-Qur'an juga ada seperti itu. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan kata Allah, maka dia akan dapat 10 semisalnya. Itu kaidah dalam agama kita kan. Nah, pada seluruh jenis amalan. Tapi ada yang lipat gandakan sampai 700, bahkan bisa sampai ribuan. Ya, tergantung dari niatnya dalam beramal dan sejauh mana dia mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam ini. Baik. Itu di antara dari amalan saleh ya. Banyak kalau mau dirinci sebut semua ya. Ya, juga sudah kita beri contoh kemarin. Ayo, siapa lagi yang tahu? Zikir setelah salat. Dibaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ya, sudah berapa semuanya itu? 99. Digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi SAW akan diampuni untuknya dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Walaupun dosanya sebanyak air laut luas seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang kadang diketahui. Ringkas seorang duduk ya setelah salat itu baru yang sunnah-sunnah ya yang kita bahas ini. Belum yang wajib-wajib. Ya sudah lebih besar lagi pahalanya. Ada malam Al-Qadar pada tiap tahunnya. Itu melebihi dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dari faedah ringkas ya. Dari hadis ini ada satu keutamaan Islam di situ. Ya. Menunjukkan yang kembali kepada umat Islam itu sendiri. Di mana umur mereka ringkas, tapi pahala amalan mereka itu berlipat-lipat kali. Ya, dibandingkan dengan pahala amalan umat-umat terdahulu. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang kedua. Kata beliau rahimahullah taala, wa fihi aidan
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa lin nasara yaumul ahad ya faja'a Allahu bina fahadana yaumul jum'ah fahadana li yaumil jum'ah wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan di dalamnya ini kembali kepada as-sahih ya. Dalam as-sahih juga maksudnya kembali kepada hadis yang sebelumnya. Ya. Lafaz dhamir situ wa fihi dan dalamnya maksudnya kembali kepada as-sahih. Hanya bukan kepada sahih Al-Bukhari ya. Ini hadis dalam sahih Muslim. Ya. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Ya, Allah Ta'ala menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Maka untuk orang Yahudi mereka memilih hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahad. Ya. Untuk orang Nasrani mereka pilih hari Ahad. Ya. Faja'a Allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah datangi kita ya, dan memberi hidayah kepada kita untuk mendapatkan hari Jumat. Akadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Demikianlah mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini kata Nabi ya, orang-orang yang terakhir dari penduduk dunia, tapi paling depan, paling pertama pada hari kiamat. Baik. Ini dari hadis penjelasan juga tentang seputar keutamaan Islam. Baik, kita bahas dulu hadisnya dari apa yang bisa diterangkan di sini. Diterangkan yang pertama tadi dari biografi penulis atau biografi sahabat di sini ya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, itu yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama, di antaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun sebagian ulama yang lain ada menyebutkan nama-nama yang lain dan untuk Abu Hurairah, tapi beliau dikenal dengan nama kunyanya, yaitu Abu Hurairah. Baik. Beliau lahir 21 tahun sebelum hijrah. Ya. Jadi sebelum Nabi hijrah sudah lahir beliau. Ya, sekitar 21 tahun yang lalu. Nah, wafat pada tahun 59 Hijriah. Nah, ya Abu Hurairah ya, dari ahli hadis, fikih, punya hafalan. Ya, masuk Islam beliau di tahun ke-7 Hijriah. Jadi hanya mendapati sekitaran 4 tahun saja belajar pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, hanya 4 tahun belajar ya, tapi mengalahkan dari para sahabat yang lain yang mungkin bersama Nabi dari Mekah misalnya kan, ya, dari sisi keilmuan. Ya, baik. Karena beliau memang fokus ya di Masjid Nabawi ketika itu, ya, beliau melazimi Nabi SAW siang dan malam bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain yang tinggal di masjid ketika itu ya. Nah, baik. Dan dimaklumi dari Abu Hurairah, di antara keutamaannya juga dari salah seorang sahabat atau sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 orang sahabat yang paling pertama Abu Hurairah. Ya. Al-Makthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa Yarihi ibn Umar wa Anasun wal Hibru kal wal Bahru kal wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirin wa zawjatun Nabi. Ya, gimana kata para ulama, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan athar hadis Nabi itu ada 7 orang ya. Yang pertama Abu Hurairah, yang keduanya di bawahnya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, sudah kita baca hadisnya sebelumnya. Yang ketiga Anas, ya. Kemudian yang keempat
Ibnu Abbas. Wal bahru kal khudri. Yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh siapa? Zaujatun Nabi, yaitu istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu sering ya diulang-ulangi. Ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas. Terus siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir dan Aisyah. Itu secara berurut ya, diurut oleh para ulama ahli hadis. Baik. Nah, ya, dan beliau dimaklumi ya, pernah diangkat oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahan beliau, Umar, menjadi gubernur di Bahrain. Tapi hanya sekitaran 2 tahun saja. Di tahun ke-40 sampai 40 tahun sampai 41 Hijriah. Ya, setelah itu beliau fokus mengajar di Masjid Nabawi sampai beliau wafat di tahun 59 Hijriah. Nah, di tahun 59 Hijriah, banyak dari para sahabat dan para tabi'in juga ya mengambil ilmu dari Abu Hurairah ini. Ya. Nah, dan beliau diterangkan dari biografinya punya 1 istri dan 3 putra serta 1 saudara. 1 saudara. Baik. Ini dari biografi ringkas dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wafat di tahun 59 Hijriah. Nah, beliau berkata dari Rasulullah SAW bersabda, "Adallallahu 'anil Jum'ah." Ya, Allah menyesatkan dari hari Jumat. Ya. Dari makna dhalal itu, kesesatan di sini itu lawan dari hidayah. Lawan dari hidayah. Dan itulah tadi kita baca di akhir hadis, untuk umat Islam itu Allah beri hidayah begitu. Artinya mereka tidak disesatkan. Ya. Jadi Allah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Nah, ini masih kembali lagi ya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Maka orang Yahudi ketika itu memilih hari Sabtu. Jadi mereka sepakat, kata para ulama ya, sepakat untuk memilih hari raya. Mereka pilih hari apa? Hari Sabtu. Itu ada dalam Al-Quran diterangkan ya. Ya, dari tipu daya orang Yahudi. Mereka pasang jaring di sore hari Jumat. Di hari Sabtu mereka tidak bekerja. Nanti di hari Ahad mereka panen. Ya, ini tipu daya orang Yahudi. Nah, karena dilarang ketika itu mencari ikan di hari Sabtu. Jadi caranya mereka pasang di hari Jumat jaringnya, dipanen di hari apa? Hari Ahad. Ya. Sabtu masuk ikan di situ banyak. Ya. Dan memang Allah uji mereka. Ikan itu hanya masuk banyak di hari apa? Sabtu. Ya. Padahal itu hari raya mereka. Hari raya orang Yahudi. Dari masa dahulu memang mereka sifatnya seperti itu ya. Suka membuat makar dan tipu daya. Jangankan umat Islam, Allah saja mereka tipu. Allah mereka apa? Mereka tipu. Ya. Kelancangan dari orang-orang Yahudi. Ya, dan sampai sekarang ya, dari permusuhan mereka itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Engkau akan dapatkan wahai Muhammad, ya, manusia yang paling keras permusuhannya untuk pada orang-orang yang beriman. Ya, itulah orang-orang Yahudi. Nah, baik. Ya. Jadi ini orang Yahudi ya dimaklumi. Ya, di masa Nabi Musa alaihissalam mereka menjadi umat Nabi Musa ketika itu. Walaupun juga banyak penentangannya pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walaupun mereka telah diberi berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sifat dari tabiat orang Yahudi ya. Jadi mereka bersepakat memilih hari Sabtu untuk dijadikan sebagai hari raya. Nah, apa alasannya? Ada alasan juga. Itu diterangkan dalam tafsirnya ya, itu dari penjelasan para ulama. Karena katanya di hari Sabtu itu Allah istirahat. Ya, dari mencipta alam semesta ini.
Ya, maksudnya Allah dari apa yang mereka sangka. Ya. Ini kan sudah dibahas juga mungkin di Al-Salat Thalatha ya. Ya, ketika tiba hari ayat Allah mencipta langit dan bumi ini, alam semesta itu berapa hari? Fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, pada waktu 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Awalnya kan hari apa? Hari Ahad. Ya, selesainya hari Jumat. Nah, di hari Sabtu katanya seperti itu. Mereka mengatakan Allah itu beristirahat di hari Sabtu. Nah, ini dari kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan sifat tercela untuk Allah dengan berbagai macam kekurangan. Baik. Padahal dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, diterangkan di surah Qaf bantahan tersebut di ayat ke berapa ini? Ke-28 ya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lugub." Kata Allah, dan sungguh pasti ya, kami telah mencipta langit dan bumi ini dan apa yang di antara keduanya fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Dan kami tidak pernah disentuh ya dari kecapean, keletihan. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, membantah mereka di situ. Nah, jadi orang Yahudi seperti itu ya. Jadi ada sejarahnya, mereka pilih hari Sabtu itu seperti itu sebagai hari raya. Jadi mereka tidak diberi hidayah untuk memilih hari Jumat. Ya. Atau orang Nasrani, mereka sepakat juga memilih hari apa? Hari Ahad untuk hari raya ya. Ya. Jadi mereka pergi ke gereja kan hari Ahad. Hari Ahad. Baik. Itu pun juga mereka telah tersesat, tidak diberi hidayah untuk mendapatkan hari Jumat. Ya. Dipahami ya, padahal mereka sudah sepakat ini. Yahudi sepakat jatuhnya pada hari Sabtu, mereka pilih. Nasrani sepakat jatuhnya hari Ahad. Ya. Adapun kita umat Islam diterangkan tadi, itu bukan kita yang pilih. Ya, bukan kita yang apa di situ pilih ya. Tapi Allah yang pilihkan. Tapi Allah yang pilihkan. Lihat tadi bahasa hadis ya. Nah, faja'allahu bina sebelumnya ya. Tadi Nasrani mereka memilih hari Ahad. Itu ada sebabnya juga ya. Karena di hari Ahad itu adalah hari yang pertama pada penciptaan alam semesta ini. Jadi mereka pilih hari Ahad dengan sebab alasan itu. Ya. Adapun Islam, ya perhatikan tadi lafaz hadisnya, faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Ya. Kalau umat Islam bukan kita yang pilih, tapi Allah datangi kita. Ya, dan memberi hidayah kepada kita untuk memilih hari Jumat, ditunjuki untuk memilih hari Jumat sebagai hari raya. Baik. Nah, wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Dan kata Nabi SAW, demikianlah mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Ya. Apa sebabnya? Karena dikatakan di hadis, nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Karena kita ini terakhir dari penduduk dunia, tapi yang paling pertama di hari kiamat. Ini ada hadis-hadis seperti ini mirip. Nah, diterangkan dalam riwayat-riwayat. Ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Atau di riwayat lain dikatakan as-sabiquna dukhulan anil jannah. Ya, kita ini umat yang terakhir, tapi yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ya, ingatkan Nabi yang pertama masuk ke surga. Ya, kemudian ikut belakangnya umat Islam. Ya, pintu surga tidak akan terbuka sampai Nabi yang membukanya. Ya, dan ikutlah setelah itu umat Islam. Baik. Nah, ini dari mana-mana ya, dari keutamaan Islam di sini. Ya. Jadi di sini disimpulkan oleh para ulama dari keutamaan Islam itu ada beberapa keutamaan. Ya. Yang pertama, umat Islam itu ketika mereka bersepakat
itu mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, beda dengan orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka sepakat tapi jatuh dalam apa? Kesesatan. Nasrani bersepakat jatuh dalam apa? Kesesatan. Kalau umat Islam tidak. Ya, kalau mereka bersepakat itu pasti adalah hal yang benar. Ya, karena Nabi kan telah terangkan dalam hadis, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, jadi kalau mereka telah sepakat, ini maksudnya di kalangan alim ulamanya maksudnya ya, orang-orang yang berilmu telah sepakat, itu pasti ilmu di situ. Ya, pasti dibangun di atas apa? Ilmu. Nah, itu pada segala perkara. Ya, pada segala perkara. Di masalah akidah jelas, di masalah fikih juga ada kesepakatan ulama, dan di masalah-masalah yang lain. Itu pasti adalah hal yang benar. Tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Itu satu poin dari keutamaan Islam di sini ya. Umat Islam ya, itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, beda dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Sudah sepakat tapi salah. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, di hadis ini juga diterangkan kepada kita, ya, umat Islam itu adalah umat yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, umat Islam adalah umat yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi bahas hadis, faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Ya. Allah datangi kita dan memberi hidayah kepada kita. Ya. Adapun orang-orang Yahudi, Nasrani itu tidak diberi hidayah untuk memilih hari Jumat, ya, dijadikan sebagai hari raya. Baik. Itu keutamaan yang kedua. Umat Islam adalah umat yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya, kembali kepada umatnya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini juga, dari keutamaan Islam diterangkan kepada kita di sini. Nah, Islam itu adalah umat yang terakhir. Ya, tapi dia adalah umat yang paling terdepan pada hari kiamat. Dipahami ya? Itu diterangkan juga di hadis-hadis yang lain dari riwayat Ahmad dan selainnya. Ya, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antum tufuna 70 ummah. Nah, antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wajalla. Kata Nabi SAW, kalian ini umat Islam adalah umat yang mencukupkan 70 umat. Jadi kita ini umat yang ke-70, umat yang terakhir. Tapi kata Nabi, kalianlah yang paling terbaiknya dan yang paling mulianya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini keutamaan ya, tidak didapatkan oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka hendaknya seorang bersyukur kepada Allah, dia dihidupkan, dia kenal, dan dia memeluk agama Islam. Nah, hanya kadang banyak dari kaum muslimin yang tidak sadar akan keutamaan ini. Ya, banyak dari kaum muslimin yang tidak menyadari akan keutamaan Islam ini. Ya, mereka kadang lebih condong pada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Padahal dalam agama Islam itu banyak keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Ini 3 keutamaan pokok dari keutamaan Islam di hadis ini yang belum dibahas di hadis-hadis sebelumnya ya, atau di ayat-ayat sebelumnya. Ya, jadi dihitung-hitung ya sudah berapa dari keutamaan Islam ini. Baik. Jadi sekarang ini keutamaan kembali kepada apa ini? Agama atau umat secara dari teks hadis zahirnya? Kembali kepada apa? Agama atau umat? Ya, kembali kepada umat Islam. Ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Itu secara umum ya. Islam seperti itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi jelas ya dari mana hadis. Jadi umat Islam itu mereka terdepan. Ya. Kalau mau ditambah lagi juga dari keutamaan yang lain, ya, atau mungkin dari yang ketiga bisa juga tadi dibahasakan dengan bahasa yang lain. Umat Islam itu adalah umat yang terdepan, ya, di dunia dan di akhirat, begitu kan? Di dunia kan kita yang terdepan harusnya ya, bukan Yahudi atau Nasrani. Dipetik dari apa? Dari hari raya kan? Ya.
Coba hitung dari hari Jumat. Sabtu, Ahad, Jumat atau Jumat, Sabtu, Ahad? Hah? Jumat, Sabtu, Ahad kan begitu. Yang paling pertama disebut adalah apa? Hari Jumat. Ini di dunia ini sudah diikuti kita. Di belakang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Islam di depan. Ya. Jadi seorang itu harusnya bangga ya. Dia menjadi Muslim dan Muslimah. Ya. Jangan kecintaannya pada orang-orang kafir. Ya. Tokoh-tokoh kafir begitu. Nah, harusnya dia bangga menjadi Muslim dan Muslimah. Orang kafir itu harusnya di bawah kita. Ya, bukan kita yang agung-agungkan mereka. Dipahami ya? Baik. Itu yang harusnya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi di dunia itu kita diikuti, kita di depan, kita diikuti di belakang. Jumat, Sabtu, Ahad. Hari raya kita Jumat, besok ya, lusanya hari Sabtu, besoknya lagi hari Ahad. Kan begitu. Bukan Sabtu, Ahad, Jumat. Dipahami ya? Dan memang hari dalam sepekan itu dimulai hari Jumat. Dimulai hari Jumat. Kalau tahun penanggalan Islam ya, itu hari yang pertama itu dihitung hari Jumat. Ya, baik. Itu yang paling dekatnya. Nah, di akhirat bagaimana? Nah, jelas tadi, lebih jelas lagi. Ya, kita ini umat yang terakhir, tapi di akhirat paling depan. Ya, masuk ke dalam apa? Surga. Ya, harusnya kan kalau dalam perlombaan kan, kalau kita perhatikan ya orang berlomba, mungkin nomor 1 duluan pergi, nomor 2 ikut di belakang, nomor 3 ikut di belakang nomor 2 kan, begitu. Ya, itu kan perlombaan. Secara akal-akalan mungkin yang sampai duluan kan nomor 1, baru nomor 2, baru nomor 3. Tapi tidak. Yang sampai duluan nanti nomor 3 duluan. Ya. Nomor 3. Itu kalau dikiaskan tadi ya. Baik. Itu dari keutamaan Islam yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya di sini banyak dari faedah-faedah yang bisa diterangkan di sini ya. Ya, di sini di hadis ini diterangkan kepada kita penetapan sifat Allah yang memberi hidayah dan yang menyesatkan. Itu dibangun di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, penetapan sifat kehendak Allah yang beri hidayah dan menyesatkan. Ya, bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian padanya dari hadis ini juga dari faedah tambahan diterangkan keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Ya, Jumat ini banyak keutamaannya dari malam Jumat sekarang ini misalnya ya, itu sudah banyak keutamaan sampai esoknya begitu hari Jumat itu banyak keutamaan. Ya, dulu pernah kita bahas ya, ada 40 keutamaan hari Jumat. Itu pun belum semua disebut. Ada ulama yang menyebutkan lebih 100 keutamaan hari Jumat itu. Dari malam Jumatnya, ya, dari hari Jumatnya di pagi harinya. Itu merupakan hari yang paling terbaik, matahari terbit di pagi hari. Hari Jumat itu hari yang diciptakan Nabi Adam alaihissalam, hari dimasukkan ke sorga, hari dikeluarkan dari sorga, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat ada waktu doa yang mustajabah sampai matahari tenggelam. Itu dipenuhi dengan waktu doa yang mustajabah, terkhusus di hari Jumat di sore harinya setelah asar. Ya, di hari Jumat ada khutbah Jumat, ada salat Jumat yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Di situ lagi di bawahnya ada keutamaan-keutamaan yang lain lagi. Ya, di hari Jumat, dari malam Jumat ada sunnah membaca surah Al-Kahfi. Ya, di mana Nabi terangkan di situ, di antara keutamaannya Allah akan berikan cahaya. Ya, senantiasa dibimbing oleh Allah bagi siapa yang baca surah Al-Kahfi ini dalam kehidupan. Baik. Ini di antara sebagian keutamaan-keutamaan hari Jumat ya. Ya, kalau mau dirinci semuanya itu banyak sekali. Taib itu dari sebagian hadis ya, faedah. Kemudian dari hadis itu juga diterangkan kepada kita. Di sini diterangkan kepada kita dari hari-hari penjelasan hari-hari raya umat-umat terdahulu. Ya, Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Taib. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis. Ya, penjelasan tentang penetapan hari kiamat. Ya, penetapan hari kiamat. Nah, dan juga padanya ada penetapan adanya sorga. Ini kalau dilihat pada teks hadis yang lain ya. Nah, maksudnya awal pada hari kiamat itu maksudnya awal masuk ke dalam sorga. Baik. Ini sebagian dari faedah-faedah tambahan dari hadis yang bisa diterangkan.
Jadi tadi ada berapa tadi keutamaan Islam di sini? Tadi ulangi. Ada 3 kan? Yang pertama apa tadi? Ayo, berlipat. Ya, umat Islam itu kalau mereka sudah sepakat, itu berada di atas kebenaran, bukan di atas kesesatan. Yang kedua, umat Islam ya, adalah umat yang diberi hidayah oleh Allah. Yang ketiga, umat Islam ya, adalah umat yang terdepan di dunia dan di akhirat. Ya, harusnya begitu ya, dari cara berpikirnya. Baik. Itu dari tambahan-tambahan dari faedah pokok hadis ini ya. Baik. Ya segera itu dulu ya, mungkin waktunya sudah masuk. Kita akhiri majelisnya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup saja ya, kalau ada yang tanyakan masalah materi tadi. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.